Qala musannif Walid bin Abdul Malik rahimahullah sana sitta wa thamanin ila sitta wa tis'ain. Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah Daulah Umayyah, dia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dari tahun 86 Hijriah sampai tahun 96 Hijriah. Baik, kita baca nubzah an hayatihi. Sekilas tentang kehidupannya. Qala musannif huwal Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Maka dia adalah anaknya Abdul Malik bin Marwan. Keturunannya yang jadi khalifah itu nanti itu adalah dari cabang Marwan yang paling banyak ya, dari Marwan bin Hakam, kemudian lanjut ke Abdul Malik, lalu kemudian nanti Abdul Malik memiliki beberapa anak, di mana nanti sekitar 4 anaknya nanti menjabat sebagai khalifah. Ini Walid yang pertama, nanti kemudian diikuti oleh Sulaiman, lalu kemudian nanti diselangi oleh Umar bin Abdul Aziz, lalu nanti kemudian dilanjutkan dengan Yazid bin Abdul Malik, lalu nanti diakhiri dengan Hisham bin Abdul Malik ya. Sehingga memang banyak penguasa dari Bani Umayyah itu keturunannya Marwan bin Hakam. Kemudian tetapi Abdul Malik bin Marwan, khalifahnya yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sering dianggap sebagai Abul Khulafa, bapaknya khalifah, karena anaknya 4 orang jadi khalifah. Satu lagi menantunya jadi khalifah. Siapa menantunya? Nanti kita bahas, Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Walid ini adalah anaknya Abdul Malik tersebut. Wulida sanah khamsin minal hijrah wa buya bil khilafah ba'da wafati abihi sanah sitta wa thamanin ba'da hijrah. Lahirnya Walid itu tahun 50. Sedangkan dia dibaiat menjadi khalifah tahun 86. Berarti ketika itu usianya sekitar 36 tahun ketika dia menjabat sebagai khalifah. Zaman itu usia ini menjadi khalifah itu barangkali hal biasa karena banyak yang sudah seperti itu. Kalau zaman sekarang pemimpin negara umur 30 itu langka ya, langka sekali. Langka sekali yang seperti itu. Taib. Kemudian kita lanjutkan waqad kana hayatuhu ghurratan fi jabinid daulatil umayyah. Jadi kehidupannya dia itu adalah menjadi ghurrah fi jabin. Ghurrah itu cahaya, fi jabin di jidat. Maksudnya di bagian depan. Maksudnya menjadi kebanggaan. Jadi kehidupannya Walid bin Abdul Malik itu menjadi kebanggaan, menjadi prestasi ya bagi Daulah Umayyah, menjadi keutamaan, salah satu keutamaan yang menonjol dari Daulah Umayyah. Kenapa dikatakan seperti itu? Wadzalika lamma qama bihi minal islahat al-azimah. Karena Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik bin Marwan melakukan islahat azimah, melakukan perbaikan-perbaikan yang agung, yang banyak, yang besar. Fid dakhil, di mana perbaikan itu dilakukan di dalam. Wal futuhat al-jalilah al-khalidah fil kharij. Kemudian di luar negeri, kebijakan di luar negeri, nanti Walid bin Abdul Malik ini banyak melakukan futuhat, banyak melakukan pembukaan wilayah yang abadi. Abadi karena dikenang oleh sejarah. Khalladahut tarikh, diabadikan oleh sejarah. Fil kharij, dalam kebijakannya ke luar negeri. Sehingga di dalam banyak perbaikan, di luar kemudian banyak perluasan wilayah, banyak penahlukan. Kenapa kemudian Walid bisa melakukan hal tersebut? Di sini dibahas oleh musannif. Wala'alla min ahammil asbab fi dzalika anna walidahu Abdul Malik qad istata'a ay yukhlisa ad-daulah al-islamiyyah ila haddin kabir minal mushkilat ad-dakhiliyyah. Jadi katanya musannif ketika menjelaskan tentang sebab kenapa Walid bisa fokus melakukan banyak perbaikan di dalam dan bisa kemudian fokus melakukan futuhat di luar, perluasan wilayah di luar, katanya musannif, dia menyebutkan barangkali sebab dari hal tersebut adalah bahwa ayahnya yaitu Abdul Malik bin Marwan mampu untuk membersihkan daulah Islamiyah ila haddin kabir. Ila haddin kabir itu sangat baik sekali dalam membersihkan daulah Islamiyah minal mushkilat ad-dakhiliyah, dari masalah di dalam gitu. Jadi bapaknya yaitu Abdul Malik bin Marwan itu menjadikan kekuatan negara di dalam itu betul-betul kokoh. Kekuatannya itu kokoh, kuat sekali gitu loh. Stabilitasnya itu terjaga. Sehingga ketika kemudian stabilitas di dalam itu kuat, hal ini
menjadikan negara itu baik, dan ini menjadi modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lain. Baik itu kemudian perbaikan dalam maksudnya itu memperbaiki kondisi di dalam negara, baik juga kemudian yang dimaksud kebijakan yang baik ini maksudnya juga adalah penaklukan di luar, futuhatnya. Taib. Karena itu, fawarsal Walid an abihi mulkan wasi'an mustaqarral awda. Sehingga Walid mewarisi dari ayahnya kekuasaan yang luas, yang kemudian keadaannya itu stabil. Keadaannya stabil sehingga dia menjadi modal besar ya. Karena itu misalkan perluasan wilayah yang terjadi pada suatu fase terkadang itu berhutang kepada fase sebelumnya. Jika Walid bin Abdul Malik bisa melakukan kebijakan yang baik pada masanya, maka dia berhutang besar kepada ayahnya sebagai penguasa sebelumnya. Begitu juga misalkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kita bandingkan Umar bin Khattab ketika berhasil melakukan banyak kebaikan, banyak melakukan kebijakan yang bermanfaat pada masanya, pada masa Umar bin Khattab, hal itu juga kembali kepada stabilitas yang telah dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga stabilitas yang baik, negara yang kuat itu menjadi modal untuk melakukan kebijakan kebaikan yang bermanfaat ya. Karena kalau misalkan kemudian masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, maka untuk melakukan kebaikan itu otomatis, untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu otomatis kemudian masih butuh waktu. Karena prioritasnya kan prioritas yang setelahnya, bukan prioritas utama gitu. Sehingga ketika prioritas utama yaitu stabilitas negara itu tercapai, otomatis stabilitas yang menjadi modal ini itu menjadi bahan penting, menjadi batu loncatan penting untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, baik di dalam dengan perbaikan di dalam dan juga di luar dengan penaklukan dan perluasan wilayah yang begitu banyak. Kemudian fakanatil fursa muatiyah lahu kayyatajihu ilal islahi wat ta'mir fid dakhil. Katanya musannif, sehingga kesempatan itu terbuka bagi dia untuk mengarah kepada perbaikan dan juga mengarah kepada pembangunan di dalam negeri, wa ilal futuh al-islamiyah fil kharij, dan juga untuk melakukan futuhat Islamiyah, pembukaan wilayah, penaklukan wilayah dalam kebijakan luar negeri. Wa najaha fi dzalika ayyuma najah, dan hal itu dia kemudian sukses dalam melaksanakan kebijakannya ini. Kemudian Walid bisa dikatakan sukses. Baik, kita baca islahatuhu. Apa saja kemudian perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Baik, ada beberapa hal nanti yang kemudian bisa kita sampaikan tentang perbaikan-perbaikan ini ya. Baik, ini pembahasannya panjang sekali tentang Walid bin Abdul Malik ya. Baik, kita bahas yang kaitannya dengan islahat. Musannif menyebutkan Kanal Walid bin Abdul Malik mayyalan ilal imarah. Walid bin Abdul Malik ini kemudian mayyalan, sangat condong, sangat cenderung, sangat berminat ilal imarah, kaitannya dengan pembangunan secara fisik. Baik, kalau bahasa sekarang itu ya pembangunan fisik ya, bikin bangunan dan lain sebagainya. Fahtamma bi islahit turuq wa tashilis subul fil Hijaz. Maka kemudian Walid bin Abdul Malik memberikan perhatian kepada islahit turuq, perbaikan jalan. Wa tashilis subul, mempermudah jalan. Fil Hijaz, di Hijaz, Mekkah dan Madinah, wa ghairihi minal bilad, dan yang lain sebagainya dari negeri-negeri Islam. Wa min amalihil azimah, termasuk dari kebijakan-kebijakannya yang besar, yang berpengaruh penting. Yang pertama adalah i'adatu bina'il Masjidin Nabawi fil Madinah. Hal penting pertama yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah membangun kembali Masjid Nabawi di Madinah. Ini hal penting pertama yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Musannif menyebutkan faqad amara hadma ba'di judranil Masjid An-Nabawi. Walid ini memerintahkan untuk menghancurkan sebagian tembok Masjid Nabawi. Tembok asli Masjid Nabawi oleh Walid kemudian sebagiannya diperintahkan untuk dihancurkan. Wawasa'ahu, tujuannya untuk apa? Karena ingin diperluas. Karena kemudian ingin diperluas. Hatta asbaha mi'atay dhira'in fi mi'atay dhira'in, sehingga ukurannya yang sebelumnya kecil, entah berapa ukurannya, itu kemudian menjadi 200 hasta kali 200 hasta.
Tapi panjang kali lebarnya itu 200 kali 200. Kalau satu hasta 1 meter, misalkan satu hasta apa 1 meter ya, nggak sampai ya, mungkin sekitar 50 meter. Tapi kalau kemudian misalkan 50 meter kalikan 200, berarti 100 meter. Tapi berarti sudah agak besar ya, 100 meter ya. Panjangnya 100 meter, masjid panjangnya 100 meter, besar ya. Tapi apalagi zaman itu penduduk relatif sedikit ya. Sehingga ketika misalkan satu hasta itu, saya tidak tahu satu hasta berapa. Kalau misalkan satu hasta kita hitung 50 meter, di sini katanya 200 hasta kali 200 hasta, berarti panjang lebarnya sama. Yaitu 200 hasta kali 50 meter, kali 50 cm, mohon maaf, berarti panjang dan lebarnya itu sama-sama 100 meter. Itu berarti lumayan lebar ya pada zaman itu ya. Waqad adkhala fil masjid al-hujurat allati kanat lil azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik ketika merehab Masjid Nabawi, yang dia lakukan adalah dia memasukkan kamar-kamar istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian dari masjid. Jadi bagian dari masjid itu kan di luarnya sebelumnya itu ada kamar-kamarnya Aisyah, kemudian kamar-kamarnya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka pada waktu itu dihancurkan. Raqma mu'aradati kibari fuqaha'il ummah, meskipun kemudian ada penolakan. Kibari fuqaha'il ummah, dari pembesar umat, dari sebagian pembesar umat. Jadi sebagian pembesar umat tidak setuju dengan kebijakannya Walid bin Abdul Malik ini. Taib. Kenapa kemudian sebagian dari pembesar umat, sebagian dari ulama umat tidak setuju? Li khaufihim min ittikhadil qabri masjidan. Karena khawatir masjid kemudian dijadikan sebagai karena khawatir kemudian kuburan dijadikan sebagai masjid. Dikhawatirkan kuburan dijadikan sebagai masjid. Taib. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu ada kuburannya, maka kita sampaikan gini. Yang berdiri duluan itu adalah masjid. Adapun kuburannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan baru ada ketika Rasulullah wafat tahun 11. Rasulullah bangun Masjid Nabawi tahun 1 Hijriah. Sedangkan Rasulullah dikuburkan di tempat tersebut itu tahun 11 Hijriah. Dan kita tahu bahwa aturannya di mana Nabi itu meninggal, maka di tempat meninggalnya Nabi itulah kemudian dia dikuburkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di kamarnya Aisyah. Dan kamarnya Aisyah pada waktu itu bukan bagian dari masjid gitu. Sehingga ketika kemudian bagian dari kuburannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi bagian dari masjid, itu bukan asalnya gitu loh. Tapi karena perluasan saja. Bukan karena aslinya itu memang ada kuburan, enggak, tapi karena perluasan, karena memang kemudian tempatnya tidak cukup gitu loh. Sehingga kemudian menjadi bagian dari masjid. Sehingga bantahan kita karena kemudian yang berdiri duluan itu adalah masjidnya, bukan kuburannya gitu loh. Baik. Kita lanjutkan. Di mana kemudian sebagian dari ulama yang ada pada masa tersebut tidak setuju dengan dimasukkannya kamar-kamarnya istrinya Rasulullah SAW menjadi bagian dari Masjid Nabawi adalah raghbatan fi baqaiha. Karena para ulama menginginkan bahwa kamar-kamarnya istrinya Rasulullah SAW itu tetap dipertahankan. Untuk apa? Ibrotan wa idzotan linnas. Sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi manusia. Betapa kemudian kehidupan istri-istrinya Rasulullah SAW itu kehidupan yang sederhana, kehidupan yang biasa, bukan kehidupan yang mewah, bukan kehidupan yang foya-foya, sama sekali tidak. Tapi kemudian dihancurkan ya, menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Maka ini yang pertama yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik rahimahullah ketika dia menjabat sebagai khalifah. Baik, kita bahas yang kebijakan yang kedua. Kebijakan yang kedua katanya musannif adalah binaul masjid al-Umawi fi Dimashq. Pembangunan Masjid Umawi di Damaskus.
Kalau tadi rehab Masjid Nabawi, sekarang pembangunan Masjid Umawi. Pembangunan Masjid Umawi di Damaskus. Sampai sekarang masih ada, disebut dengan Jami Umawi atau Masjid Umawi. Musannif menyebutkan, Bada al-Walid bin Abdul Malik bina'ahu sanah thamaniyah wa thamanin. Jadi Abdul Malik bin Marwan mulai melaksanakan pembangunan masjid ini tahun 88 Hijriah. Wa itana fi bina'ihi, dan Walid bin Abdul Malik itu kemudian memiliki perhatian besar dalam pembangunan masjid ini. Wa balagha fil infaq alaihi, dan Walid bin Abdul Malik bahkan kemudian melebih-lebihkan fil infaq alaihi, dalam kemudian mengalokasikan dana untuk kemudian pembangunan masjid ini. Maksudnya dia jor-joran gitu ya. Maksudnya dia kemudian rela mengeluarkan uang besar demi pembangunan masjid ini. Di mana kemudian dia rela mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk pembangunan masjid ini. Kata kila, sampai dikatakan innahu sarafa alaihi minal amwal ma yu'adilul kharraj fi sab'i sanawat. Sampai dikatakan bahwa dia itu, Walid bin Abdul Malik, ketika membangun masjid ini, dia itu kemudian dana yang dia butuhkan itu 7 kali kas negara. 7 tahun dari kas negara. Saking kemudian seriusnya pembangunan dari Masjid Nabawi pada masa tersebut. Kemudian wa yu'addu hadzal masjid ayatun min ayatil fanni al-mi'mari. Ayat hadis ini kemudian, mohon maaf, kok hadis ini? Masjid ini menjadi salah satu bukti dari bukti kemajuan Fanul Ma'mari, kemajuan arsitektur, kemajuan teknik arsitektur. Karena kemudian arsitektur yang sangat indah ya, sangat baik ya. Bahkan sampai sekarang kemudian bertahan. Wa ma yazalu ilal waqtil ladzi na'ishu fihi, dan sampai sekarang, sampai kemudian kita hidup sekarang, bangunannya itu masih eksis, masih bertahan ya. Ramzan lil itqan, dan hal ini, masjid ini menjadi roms, menjadi bukti ya, menjadi tanda akan kesempurnaan. Wal bara'ah al azima, dan juga kemudian kemampuan yang menakjubkan, kemampuan yang agung. Allati wasala ilaihal muslimuna fil asril al umawi, menunjukkan kemajuan mereka pada fase ini, pada fase daulah Umayyah ini, menunjukkan bahwasanya mereka itu punya kemajuan teknologi gitu, yang sesuai dengan zaman tersebut. Wa qad wasafa hadzal masjid bi annahu jami'ul mahasin wa kamilul gharaib wa ma'dudun min ikhdal ajaib. Masjid ini kemudian disifati bahwa masjid ini adalah jami'ul mahasin, mengumpulkan segala berbagai macam kebaikan. Wa kamilul gharaib, dan kesempurnaan dari hal-hal yang asing, yang aneh, yang unik ya. Wa ma'dudun min ikhdal ajaib, dan termasuk salah satu dari keajaiban dalam penciptaan. Keajaiban maksudnya dalam bangunan yang diciptakan oleh manusia. Wa kana mihrabuhu marso'an bil jawahir as-saminah. Maka mihrab, tempat sholatannya itu, marso'an bil jawahir, dihiasi dengan jawahir, jauharoh, dengan intan ya, dengan intan. As-saminah, yang kemudian mahal. Jawahir itu permata ya, jauhar itu permata ya, maaf, permata ya, bukan intan. Intan lu'lu' ya, berarti permata ya. Wa alaihi qanadil minadz zahab, dan di atasnya kemudian dibangun qanadil minadz zahab, apa namanya, lilin dari emas, tempat lilin dari emas. Wal fiddah, dan juga kemudian dibuat dari hal tersebut adalah lilin minal ghumma wal fiddah. Baik. Jadi dibuat yang seperti itu ya, qanadil minadz zahab wal fiddah, dibuatkan lilin minadz zahab wal fiddah. Lilin, tempatnya lilin itu kemudian dari emas dan juga dari perak. Wa qad uliqat hadhil qanadil bisalasil dhahabiyyah ra'iyah. Dan kemudian lilin-lilin ini, tempatnya lilin ini tadi, itu kemudian digantung di atas bisalasil dhahabiyyah ra'iyah, dengan rantai yang terbuat dari emas yang sangat menakjubkan. Jadi
Walid bin Abdul Malik kemudian rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi membiayai proyek ini, demi kemudian menyukseskan proyek ini tadi. Waqad laman nas khina idzin al-Walid. Pada waktu itu tidak sedikit orang kemudian mencela Walid. Wa ittahamuhu bitabdzir, dan menuduh Walid telah boros, melakukan tabdzir, boros, karena biaya yang digunakan sangat besar sekali. Walakinnahu kana yuridu ayyakuna hadzal masjid ramzan liquwwatil muslimin. Tapi kemudian Walid bin Abdul Malik menginginkan bahwa masjid ini menjadi rumus, menjadi tanda, menjadi simbol bagi kekuatan kaum muslimin. Baik. Sehingga semangatnya Walid untuk kemudian membangun masjid ini luar biasa. Karena itu Walid bisa dikatakan sebagai bapak pembangunan. Kemudian wa unwanan yashurul a'da'u bi muwasala ilaihil muslimina min ruqa wa ghina wa khadara. Baik. Pembangunan masjid ini kemudian bagi Walid bin Abdul Malik, maka dia kemudian menjadi tanda agar kemudian musuh itu tahu, agar kemudian musuh Islam itu merasa bahwasanya Islam, kaum muslimin itu telah sampai kepada ruko, kepada ketinggian, waghina, dan juga kemudian kecukupan, kekayaan, wakhadhara, dan juga peradaban yang tinggi. Taib, untuk menunjukkan kepada orang kafir bahwasanya umat Islam itu sudah sangat maju sekali gitu. Taib, Allahu taala a'lam bishawab. Maka ini yang terkait dengan biografi singkat dan juga perbaikan yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Taib. Kita lanjutkan kebijakan Walid bin Abdul Malik yang lain. Yang ketiga, musannif menyebutkan ihtimamuhu bil marda. Bagaimana kemudian Walid bin Abdul Malik itu memberikan perhatian terhadap marda, dengan orang sakit. Wal makfufin, orang yang buta bukan dari lahir. Wal muawwakin, dan orang-orang yang terhalang, orang-orang cacat ya. Mungkin kalau bahasa zaman sekarang itu disabilitas. Orang-orang cacat ya, disabilitas mungkin. Qad ihtamma bil marda wal makfufin wal muawwikin. Jadi Walid bin Abdul Malik memberikan perhatian terhadap orang sakit secara umum. Wal makfufin, orang-orang yang kafif. Kafif itu adalah orang yang bukan buta dari bawaan. Orang yang bukan buta dari bawaan. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau itu kemudian tidak bisa melihat total kalau tidak salah ketika umur 20 tahun. Nah, orang yang bukan buta dari lahir itu bukan disebut umyun, tetapi disebutnya kemudian adalah kafif, yang butanya itu bukan dari lahir. Butanya bukan dari lahir. Baik. Apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik terhadap mereka, terhadap tokoh-tokoh penting itu? Farattabalahumun nafaqat al-lazima wal ita' al-munasib. Maka kemudian Walid bin Abdul Malik, yang salah satu hal yang dilakukan oleh dia adalah rattabalahumun nafaqat al-lazima wal ita' al-munasib, memberikan bagi mereka nafkah yang dibutuhkan dan kemudian juga ita', juga kemudian jatah yang sesuai bagi orang-orang sakit dan juga orang-orang yang kemudian buta bukan dari lahir. Baik. Ja'ala likulli muq'adin khadiman. Jadi salah satu kebijakan yang unik bahwa Walid bin Abdul Malik itu menjadikan setiap orang cacat punya khodim, punya pembantu. Ini luar biasa, karena kemudian menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelayanan orang-orang yang kemudian kurang beruntung dari segi kesehatan. Ini kan menunjukkan betapa negara kemudian hadir ketika kemudian mereka ada kebutuhan. Walikurli dzuririn qaidan. Sebagaimana Walid juga kemudian menjadikan orang buta, setiap orang buta itu kemudian diberikan jatah penunjuk jalan. Diberikan jatah penunjuk jalan, berarti digajinya oleh negara. Luar biasa ini perhatiannya ya. Luar biasa sekali ya. Tapi sejarah dunia yang lain belum tentu ya yang seperti ini ya. Dan ini terjadinya lama sekali.
sejak zaman dulu sekali. Kemudian wabana mustashfa lil majdumin fi dhawahi Dimask. Dia kemudian salah satu hal penting yang dia lakukan adalah Walid bin Abdul Malik itu membangun mustashfa lil majdumin, rumah sakit khusus untuk majdum, untuk orang-orang yang terkena penyakit lepra. Khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit lepra. Kita tahu bahwa penyakit lepra sangat mematikan ya, terutama pada zaman tersebut ya. Di mana kemudian mustasfa ini dibangun fi dhawahi Dimash, dibangun di sekeliling kota Damaskus, maksudnya di luar kota Damaskus, bukan di dalam kota. Wa ma yazalu qa'iman wa yahmilu ismahu. Sampai sekarang katanya musannif itu masih berdiri. Wa yahmilu ismahu, dan membawa namanya Walid bin Abdul Malik. Namanya Walid bin Abdul Malik karena kemudian dia mendirikan rumah sakit ini, atau pada waktu ini dia kemudian memiliki peran penting ya. Ila ghairi dzalika minal a'mal as-shalihah, dan juga kemudian beberapa amalan lain yang baik, beberapa kebijakan lain yang baik, allati sa'ada bihal mujtama' al-islami, di mana kemudian membantu masyarakat Islam. Wa izdaharul adl war raha, sehingga kemudian tersebarnya keadilan, tersebarnya kemudian roho, kesejahteraan, wal istiqrar, kemudian tersebarnya istiqrar, tersebarnya ketenangan, tersebarnya stabilitas fi arja'ihi, di seluruh penjuru negara. Karena itu pada masa Walid kemudian kondisi negara sangat baik, kondisi negara sangat kuat, kondisi negara sangat tenang, sangat stabil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang beberapa gambaran tentang kehidupannya, kemudian membahas beberapa kebijakan perbaikan yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang futuhat pada masanya. Baik. Nah, tentang futuhat pada masanya Walid bin Abdul Malik ini pembahasannya sangat panjang ya. Baik. Karena itu kita akan hari ini mungkin menyelesaikan satu pembahasan atau mungkin maksimal 2 pembahasan. Baik. Kita sekarang akan baca satu pembahasan tentang futuhat pada masanya. Baik, kita muqaddimahin dulu tentang futuhat fi ahdi, tentang penahlukan wilayah yang terjadi pada masa Walid bin Abdul Malik. Baik. Musannif kemudian menyebutkan muqaddimah, qala yu'addu ahdul Walid bin Abdul Malik ahdul futuhat al-kubra. Jadi masanya Walid bin Malik ini adalah masanya futuhat al-kubra, perluasan wilayah yang besar, sangat besar. Di mana kemudian dalam sejarah Islam barangkali tidak ada yang bisa melaksanakan futuhat seluas pada masanya Walid dalam waktu yang secepat Walid. Tidak ada barangkali. Meskipun kemudian futuhat lain yang dilakukan oleh zaman-zaman nanti belakangan, termasuk yang dilakukan oleh Turki Utsmani, barangkali tidak ada yang bisa menandingi perluasan wilayah yang terjadi pada masa Walid dari segi luasnya wilayah dan juga dari segi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perluasan wilayah tersebut ya. Baik. Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, disampaikan oleh musannif, kita ingatkan juga bahwa salah satu sebab penting kenapa kemudian Walid bisa melakukan kebijakan yang seperti ini, tidak lupa dan kita kemudian terus mengingatkan bahwa hal ini terjadi karena jasa penguasa sebelumnya, yaitu jasanya Walid bin Abdul Malik. Baik, kita lanjutkan penjelasan setelahnya dari penulis. Faqad insarafan nasu ilal jihadi fi sabilillah wa ja'alu hadfahum wa ghayatahum. Orang kemudian cenderung kepada jihad, mereka fokus kepada jihad. Sehingga mereka menjadikan jihad itu betul-betul tujuan mereka dan juga menjadikan jihad itu sebagai tujuan akhir mereka gitu loh. Jadi kemudian keadaan negara baik, mereka kemudian negara melaksanakan futuhat, perluasan wilayah, dan kemudian rakyatnya itu kemudian semangat untuk mengikuti hal tersebut. Waqad ishtahara fi ahdi arba'atu minal qadat, dan pada zamannya nanti kemudian terkenal beberapa panglima. Di sini kemudian disebutkan 4 panglima yang paling masyhur. Kana lahum atharun azim fi hadhil futuhat.
Maka mereka empat-empatnya ini kemudian memiliki peran besar dalam futuhat. Ada 4 orang yang kemudian akan disebutkan oleh penulis dalam hal ini tentang siapa saja yang kemudian panglima-panglima yang berjasa dalam futuhat pada masa Walid bin Abdul Malik. Wahum, yang pertama adalah Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Yang kedua Muhammad bin Qasim al-Thaqafi. Yang ketiga Musa bin Nusair. Yang keempat adalah Maslamah bin Abdul Malik. Baik. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas tentang Qutaibah bin Muslim. Barangkali ini pembahasan yang bisa kita bahas hari ini tentang Qutaibah saja. Kalau memungkinkan nanti akan kita tambah Muhammad bin Qasim. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita cukupkan hanya Qutaibah saja. Kita coba bahas tentang Qutaibah dulu. Qala musannif Qutaibah bin Muslim wa fathu biladi ma wara'a nahar. Taib. Qutaibah bin Muslim dan juga ditaklukkannya negeri ma wara'a nahar. Qutaibah bin Muslim dan juga ditaklukkannya negeri ma wara'a nahar. Taib. Qutaibah bin Muslim adalah panglimanya dan yang ditaklukkan adalah negeri ma wara'a nahar. Negeri ma wara'a nahar adalah maknanya secara harfiah itu adalah negeri yang terletak di belakangnya sungai. Nah, sungai yang dimaksud adalah sungai Jayhun menurut istilah Arab. Menurut istilah orang asing, sungai tersebut itu sering disebut dengan nama sungai Oxus. Sehingga Mawaru'an Nahar, negeri di belakang sungai, terkadang dalam beberapa literatur itu disebut sebagai Transoxania, negara yang berada di belakangnya sungai. Nah, posisinya di mana? Posisinya negeri di belakang sungai itu adalah negara yang berada di sebelah kanan atau negara yang berada di sebelah timur dari sungai Oxus. Kalau zaman sekarang, negara tersebut yang dimaksud itu nanti negara dari Uzbekistan, termasuk juga sebagian Afghanistan, nanti termasuk juga mungkin Tajikistan, Kirgistan. Maka negara-negara tersebut ya. Maka negara-negara yang kemudian sempat sekian lama itu dikuasai oleh orang komunis Uni Soviet ya. Baru kemudian rata-rata mereka merdeka tahun 1991 dan melepaskan diri dari kekejaman Uni Soviet ya. Maka negara-negara tersebut, kalau sekarang mereka dianggap sebagai region Asia Tengah barangkali. Kita bahas tentang Qutaibah bin Muslim wa biladi ma wara'a nahar. Qala musannif Qutaibah bin Muslim minal qada al-muhannikin. Dia termasuk panglima yang cerdas, panglima yang ulung, panglima yang hebat. Lidha, karena itu wallahul Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ala Khurasan sana sitta wa thamanin. Karena dia panglima yang hebat, maka Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi menjadikannya sebagai penguasa wilayah Khurasan. Penguasa wilayah Khurasan. Khurasan itu wilayah yang luas, yang zaman sekarang itu mencakup bagian timur dari Iran, mencakup juga kemudian wilayah yang sangat luas, terutama kemudian wilayah Turkmenistan. Maka itu Khurasan zaman sekarang, Khurasan zaman dulu gitu loh. Kalau Khurasan zaman sekarang ya negara yang wilayah yang kecil, bukan negara ya. Wilayah yang kecil di Iran bagian timur. Kalau sekarang kemudian, kalau zaman dulu mohon maaf sekali lagi, kalau Khurasan zaman dulu kadang disebut Khurasan Kubro atau kadang disebut dengan nama bahasa Inggrisnya Greater Khurasan, maka mencakup wilayah-wilayah yang kemudian berada di Iran bagian timur dan juga mencakup wilayah negara Turkmenistan zaman sekarang dan juga sebagian Afghanistan di bagian barat Afghanistan ya. Karena Afghanistan ada yang bagian barat, ada yang bagian timur. Bagian barat itu yang kemudian berada di bagian barat dari sungai Oxus. Bagian timur yang kemudian berada di bagian timur dari sungai Oxus atau sungai Jayhun yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian musannif menyebutkan wa kanal Hajjaj khina idzin waliyan alal Iraq wa Faris wa Khurasan. Sedangkan Hajjaj pada waktu itu menjadi gubernur yang membawahi Irak, membawahi Persia dan juga membawahi Khurasan. Jadi kedudukannya itu berarti di Basrah. Yang dia bawahi, dia kemudian wilayah Irak yang bagian selatan, wilayah Persia, dan juga kemudian wilayah Khurasan di timurnya. Sehingga dia bertanggung jawab atas wilayah yang sangat luas sekali. Lalu Qutaibah kemudian
diperintahkan untuk menjadi bawahannya dia, membawahi wilayah Khurasan saja. Baik. Kita lanjutkan. Wa qad dhahara lahu minal kifayah wat tafawuq fi mayadinil harb. Jadi nampak bahwasanya Qutaibah itu memiliki kifayah, memiliki kemampuan, wat tafawuq, keunggulan dalam medan perang, wal qital, dan juga dalam medan pertempuran. Maja'alahu mudrabul amthal, sehingga kemudian namanya dia itu menjadi sebuah permisalan tentang seorang panglima yang sangat handal, sangat ulet, dan sangat hebat. Menjadi mathal, menjadi ibarat ya. Kalau disebut namanya Qutaibah bin Muslim, berarti identiknya itu dengan panglima yang hebat. Sama misalkan kemudian ketika disebutkan Khalid bin Walid, yang diingat itu identik dengan panglima yang hebat. Kurang lebih seperti itu. Wa kana ismuhu yuthiru ra'ab fi qulubil a'da fayuhinu min quwwatihim wa yurghimuhum min alal khudu' wal istislam. Jadi Qutaibah bin Muslim ini ketika disebut namanya saja itu musuh kemudian gentar. Musuh itu kemudian takut. Sehingga kemudian melemahkan kekuatan mereka dan menjadikan mereka itu terpaksa untuk tunduk dan menjadikan musuh itu terpaksa untuk menyerah gitu. Fafisana sita wa thamanin kharja ila madinati Balakh ghazian. Pada tahun 86 dia kemudian menyerang kota Balakh. Balakh itu sekarang masuk wilayahnya Afghanistan insyaallah. Ghazian untuk menyerang wilayah tersebut. Fatalaqahu dahakinuha wa udhama'uha. Ketika kemudian dia sampai di kota Balakh, maka kemudian para pemuka, dahakin jamak dari dihkon, para pemuka, para tokoh ya. Wasaru ma'ahu ta'iin mu'ayyidin. Maka pemuka wilayah tersebut itu kemudian berjalan bersama dengan Qutaibah. Mereka itu kemudian tunduk dan mereka itu kemudian mendukung Qutaibah. Walamma abaron nahar qabalahu maliku sogonian mud'inan ta'inan. Ketika dia nyebrang sungai Oxus, nyebrang sungai Jaihun, taib, maka kemudian dia ditemui oleh Raja Sogonian. Taib, Sogonian ini barangkali kemudian zaman itu masih masuk wilayah Afghanistan juga barangkali. Taib, mud'inan ta'ian, dalam kondisi raja tersebut itu tunduk dan kemudian taat. Tunduk dan taat kepada Qutaibah bin Muslim, sehingga Qutaibah ini orang yang hebat ya. Belum melakukan perang kemudian udah takut duluan musuhnya. Taib, karena memang kemudian dia betul-betul wibawanya itu luar biasa ya. Wa hadahu katsiran minal hadaya wa sallama ilaihi biladahu. Taib, sehingga kemudian para pemuka tadi, para raja Sogonian ini kemudian, Raja Sogonian ini kemudian memberikan hadiah yang banyak kepada dia. Wa sallama ilaihi biladahu, dan menyerahkan negerinya kepada Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Kemudian tsumma aghara ba'da dzalika ala Sughd wa fataha Madinata Bikan sana 7 wa 80. Dia kemudian menyerang ke utara dan menyerang wilayah Sughd. Sughd itu kemudian sekarang masuk daerah sekitar, kalau nggak salah namanya Soghdia. Soghdia ini sekarang insya Allah masuk wilayah negara Uzbekistan ya. Insya Allah masuk wilayah negara Uzbekistan. Wa fataha Madinata Bikan sana 7 wa 80, dan membuka kota namanya Bikan. Saya lupa Bikan itu sekarang namanya apa. Ini tapi insya Allah masuknya di Uzbekistan. Semoga tidak keliru. Tsumma wasala futuhatahu ba'da dzalika. Lalu kemudian Qutaibah bin Muslim ini melanjutkan futuhatnya. Fakana yantakilu min nasrin ila nasrin hatta fataha Bukhara wa Samarqand. Maka dia kemudian berpindah dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain sampai kemudian menaklukkan kota Bukhara. Kita tahu bahwasanya kota Bukhara adalah tempat lahirnya Imam Bukhari rahimahullah. Baik, sehingga orang kalau ingat Bukhara pasti yang diingat pertama adalah Imam Bukhari. Saking terkenalnya Imam Bukhari. Sehingga kemudian mungkin kita nggak kenal Bukhara, tapi kita kenal Bukhari. Hal ini barangkali mirip dengan Syekh Albani rahimahullah. Orang mungkin belum tentu kenal Albania, tetapi kenal Syekh Albani. Taib. Sehingga bisa jadi kemudian orang lebih masyhur daripada negerinya. Taib, bisa seperti itu. Begitu juga Samarkand. Samarkand ini kan berdekatan dengan Bukhara. Sekarang Samarkand dan Bukhara sama-sama di Uzbekistan. Bukhara ini tempat lahirnya Imam Bukhari. Samarkand ini qadarallahu wa masya'a fa'al juga tempat meninggalnya Imam Bukhari.
Karena Imam Bukhari meninggal di kota Samarkand ketika malam hari raya. Baik. Walam ya'ti am 93 hatta tammalahu fathu Madinata Kashan. Baik. Dan kemudian masuk tahun 93, dia kemudian berhasil menaklukkan kota Kashan. Wahiyya asimatu biladi Farghana, di mana kemudian kota Kashan ini adalah ibu kota dari negeri Farghana. Farghana kadang disebut dengan nama Fergana. Fergana ini kemudian adalah wilayah Uzbekistan bagian timur. Wilayah Uzbekistan bagian timur. Kalau Bukhara dan Samarkand itu lebih ke barat. Kalau Farghana itu Uzbekistan masuk ke timur. Kalau tidak salah, Fergana itu nanti zaman sekarang hari ini itu berbatasan agak dekat dengan wilayah negeri Tajikistan. Wilayah negerinya Tajikistan. Sehingga memang daerahnya daerah-daerah di sana ya, daerah-daerah negara yang berakhiran tan ya. Baik, kalau nggak salah negara yang berakhiran tan aslinya itu istan. Kalau nggak salah maknanya itu negeri atau tanah ya. Karena itu kan banyak negara yang berakhiran tan. Baik. Walaqad lafata Qutaibatu bihadzal jihad ar-ra'i nadhral Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Sehingga jihadnya Qutaibah ini yang luar biasa ini, yang memukau ini, menjadikan khalifah itu tertarik. Menjadikan khalifah itu kemudian senang. Menjadikan khalifah itu bahagia dengan kiprah dan jasa sumbangsih yang diberikan oleh Qutaibah bin Muslim. Fa'arsala ilaihi kitaban, sehingga kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian mengirimkan surat, mengirimkan utusan ya, mengapresiasi, memuji ya. Memuji kemudian ya dulu ala mada takdiri lahu, memuji Qutaibah bin Muslim atas apa yang telah dia lakukan, atas jasa yang telah dia berikan ya. Wa qad kana kitabu Amirul Mukminin ila Qutaibah hafizan lahu. Sehingga surat ini tadi itu menjadi pendorong bagi Qutaibah. Ala muwasalatil jihad, pendorong untuk meneruskan jihad. Hatta wasala ila hududisin, sampai kemudian dia tiba di perbatasan Cina. Taib. Wa fataha Madinata Kashghar, dan kemudian berhasil menaklukkan kota Kashghar. Kashghar sekarang itu sudah masuk wilayah Cina. Kashghar sekarang itu sudah masuk wilayah Cina. Kashghar itu sampai sekarang itu menjadi ibu kota dari negeri namanya Xinjiang, atau kemudian kadang-kadang orang menyebutnya dengan Xinjiang, di mana kemudian Xinjiang ini adalah wilayah Muslim yang dikuasai oleh orang komunis Cina ya. Sehingga kemudian kita tahu bahwasanya umat Islam itu banyak yang kesulitan untuk menjalankan agamanya di sana, karena kita tahu Cina ya komunis ya, dan komunis kan cenderungnya ateis, tidak percaya kepada agama ya, tidak peduli kepada agama. Sehingga kemudian umat Islam di Xinjiang itu kemudian kesulitan untuk menjalankan agamanya. Meskipun jelas kita tahu bahwa pemerintah Cina berusaha menutup-nutupin apa yang mereka lakukan di Xinjiang. Wa arghama mulkahum, dan memaksa raja dari wilayah tersebut ala daf'i jizyah sanawiyah, untuk membayar jizyah tahunan. Jizyah itu kan kita tahu biaya yang harus dibayarkan oleh suatu negeri yang tunduk di bawah kekuatan Islam. Jadi ganti dari ketundukan mereka terhadap wilayah Islam, kemudian mereka itu bayar jizyah. Sehingga ketika kemudian umat Islam berusaha memerangi suatu wilayah, pilihan pertamanya itu kan masuk Islam. Kalau kemudian mereka tidak mau masuk Islam, baru kemudian pilihan yang kedua, mereka kan bayar jizyah. Bayar jizyah itu berarti kemudian terserah mereka tidak mau masuk Islam, terserah. Karena Islam tidak memaksa untuk memeluk Islam sendiri. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika kemudian mereka mengakui kekuatan Islam, kekuasaan Islam, maka mereka harus bayar jizyah. Tapi umat Islam tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam, enggak. Orang yang bayar jizyah kemudian boleh nggak ikut jihad karena mereka udah bayar, boleh nggak ikut jihad. Sehingga mudah ya. Baru kalau kemudian mereka masuk Islam, jizyah itu otomatis dihapuskan. Karena kita tahu bahwa ketika masuk ke suatu wilayah, Islam itu kan tawaran pertamanya masuk Islam. Ketika kemudian tawaran pertama untuk masuk Islam tidak mau, tawaran keduanya jizyah.
Ketika kemudian jizyah tidak mau, tawaran ketiga baru kemudian perang. Taib. Sehingga seperti itu. Tsumma ada ba'da dzalika ila Khurasan. Taib. Setelah itu kemudian baru Qutaibah kembali ke Khurasan. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sehingga pada hari ini kita menyelesaikan pembahasan tentang Qutaibah bin Muslim Al-Bahili dan juga tentang kehidupannya, tentang perbaikannya, dan juga kemudian tentang futuhat. Satu pembahasan tentang futuhat yang dibahas yaitu tentang futuhatnya Qutaibah bin Muslim di negeri Mawara'an Nahar, di daerah-daerah Asia Tengah zaman sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang futuhat, tentang penyebaran Islam. Akan ada beberapa pembahasan yang kita sampaikan. Yang pertama insya Allah yang akan kita sampaikan adalah pembahasan tentang penyebaran Islam di wilayah Sindh yang sekarang masuk wilayah Pakistan. Kita mulai yang pertama. Bismillah. Qala musannif Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi wa fathu biladi Sindh. Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi dan upayanya menaklukkan negeri Sindh. Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi dan upayanya menaklukkan negeri Sindh. Sindh ini sekarang masuk wilayahnya Pakistan ya. Sehingga Islam pada masa Daulah Umayyah itu sudah sampai ke wilayah Sindh, di mana kita pahami bersama bahwa Sindh itu termasuk bagian dari India besar secara umum ya. Kadang orang menyebut dengan anak benua India, karena India, Pakistan, dan Bangladesh, paling tidak tiga negara ini, itu yang sering disebut dengan anak benua India. Kalau disebut India zaman dulu, biasanya akan menyebut kepada tiga daerah ini sekarang paling tidak, yaitu India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Baik, kita baca. Muhammad bin Qasim huwal batul asyab alladhi tamma ala yadayhi fathu biladi Sindh. Muhammad bin Qasim adalah panglima muda yang di tangannya sempurna penaklukan atas negeri Sindh. Kita lihat di hasyiah, katanya musannif, biladus Sindh, negeri Sindh adalah hiyal biladul lati taqa'u inda delta nahrus Sindh. Sungai Sindh ini adalah daerah atau negeri yang terletak di delta dari Sungai Sindh. Delta Sungai Sindh. Berarti delta Sungai Sindh nama lainnya adalah Sungai Indus insyaallah. Wa tamtaddu hatta biladil Panjab fi Syamal. Dan kemudian memanjang sampai negeri Panjab atau kadang disebut dengan nama Punjab. Punjab itu ada Punjab India dan juga ada Punjab Pakistan ya. Baik. Wahya tukawwinu juz'an kabiran min daulatil Pakistan al-haliyah. Jadi yang dimaksud dengan wilayah Sindh pada zaman dahulu itu sekarang membentuk bagian besar dari wilayah Pakistan sekarang. Baik. Membentuk bagian besar dari wilayah Pakistan sekarang. Sehingga Islam pada masa ini itu sampai ke wilayah Sindh, di mana Sindh sekarang itu menjadi bagian dari Pakistan. Kurang lebihnya seperti itu. Qala musannif ba'dahu wa qad kanat hadhihi al-bilad manba'an li akhtarin jasimah tuhaddidu ad-daulatil islamiyah fi ahdil Walid bin Abdul Malik. Jadi negeri ini itu kemudian menjadi sumber bagi bahaya yang sangat besar yang kemudian mengancam umat Islam. Bahaya ini kemudian terjadi pada masa Walid bin Abdul Malik. Bahaya ini kemudian mengancam pada umat Islam, mengancam daulah Islamiyah pada masa Walid bin Abdul Malik. Fakana yakhruju minha ahyanan ba'dul qarasinah. Terkadang itu muncul kemudian beberapa bajak laut. Baik. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang bajak laut itu disebut lanun ya. Bajak laut itu kadang-kadang disebut dengan lanun. Qarasina itu adalah bajak laut ya. Jamak dari bentuk tunggalnya dari qarasina itu adalah kursun. Baik, yaitu bajak laut. Qarasina berarti banyak bajak laut. Apa yang mereka lakukan dari bajak laut tersebut? Fayaghiruna ala tujaril muslimin. Letak bahayanya itu di sini. Di mana bajak laut ini kemudian menyerang pedagang muslim. Berarti pada masa itu kemudian pedagang Islam itu kemudian mendekati daerah tersebut. Atau kemudian banyak berjualan, banyak berdagang di daerah-daerah dengan laut ya, dengan kapal ya. Sehingga berarti sudah mencapai wilayah yang luas ya pada masa tersebut. Wa kana dzalika mimma da'al Hajjaj Ats-Tsaqafi ila ayyuliha 'ala al-Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik fi fathi hadhihi al-bilad. Baik. Bahaya yang mengancam umat Islam ini
Hal itu yang kemudian mendorong Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk mendorong Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk menaklukkan wilayah ini. Karena menjadi sumber masalah gitu. Sehingga sekalian harus ditundukkan. Sekalian kemudian Islam disebarkan ke sana kan? Karena menjadi sumber masalah. Barangkali ada pertanyaan, kok bisa Hajjaj kemudian menjadi yang kemudian mengusulkan? Hajjaj mengusulkan karena dia yang menjadi gubernur di Basra. Hajjaj yang kemudian menjadi gubernur di Basra. Kita tahu bahwasanya orang yang menjadi gubernur di Basra, maka dia kemudian juga biasanya itu bertanggung jawab atas wilayah di daerah timur. Baik itu kemudian timurnya Irak sekarang atau timurnya Iran sekarang, bahkan timurnya kemudian daerah Uzbekistan sekarang. Itu kemudian berada di bawah gubernur yang berkedudukan di Basra pada masa itu. Bayangkan betapa luasnya wilayah Islam pada masa tersebut. Sehingga ketika nanti kemudian bisa menaklukkan, apa motifnya? Musannif menyebutkan, motifnya adalah liyaruddal udwan wa yu'minu tariqat tijarah wa hududal bilad al-islamiyah. Tujuannya itu kemudian untuk menolak bahaya, menolak permusuhan, menolak ancaman, dan kemudian mengamankan jalan perdagangan, dan kemudian mengamankan batas negeri Islam. Karena selama ini batas negeri Islam tidak nyaman dengan adanya lanun tersebut, dengan adanya bajak-bajak laut tersebut yang kemudian mereka itu berasal dari negeri Sind. Sehingga ini motifnya ya. Motifnya kemudian seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kita lanjutkan setelahnya. Waqad istajabal khalifah lil Hajjaj wa adina lahu bi fathi hadzal balad, bi fathi hadhil balad. Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian menyambut permintaannya Hajjaj, menyambut idenya Hajjaj. Fa'adda hamlatan kabiratan wa ammara 'alaiha sihrahu wa ibnu akhihil batal asyab Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Maka ketika kemudian Hajjaj mendapatkan persetujuan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, maka dia kemudian menyiapkan ekspedisi yang besar, menyiapkan pasukan yang besar. Yang kemudian ditunjuk sebagai panglimanya adalah Sihrohu, menantunya ya. Sihrohu, menantunya. Wa ibna akhihi, dan juga ibna akhihi. Ibna akhihi berarti keponakannya ya. Menantunya dan juga keponakannya sendiri. Yaitu Batal Asyab, pahlawan yang masih muda belia, yaitu Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Alladzi lam yatajawaz ats-tsamina asyrata min umri. Di mana pada waktu itu Muhammad bin Qasim ini umurnya belum sampai 18 tahun. Bayangkan pada waktu itu belum sampai 18 tahun kemudian memimpin ekspedisi ke wilayah yang bisa dikatakan asing, belum dikenal, belum banyak dikenal gitu. Belum banyak dikenal oleh umat Islam. Umat Islam belum pernah datang ke sana atau barangkali hanya sekedar lewat saja gitu. Bayangkan ketika itu pemimpinnya umurnya belum sampai 18 tahun. Luar biasa ya. Kemudian qala musannif wa qad bada'a sayru hadhil hamla ila biladi Sind sanatis aw zamanin. Jadi mulai bergeraknya ekspedisi ini menuju negeri Sind itu terjadi tahun 89 Hijriah. Jadi mereka mulai bergerak tahun 89 Hijriah. Fa ittajaha qaiduha al-batal asyab ila madinati Daibul. Di mana kemudian panglimanya ini bergerak menuju kota Daibul. Baik, katanya musannif wahiyya ala maqraba min Mina'i Karachi fi Pakistan. Baik, katanya musannif di sini bahwa kota Daibul sekarang itu kurang lebih adalah pelabuhan Karachi. Kita tahu bahwa Karachi itu kemudian salah satu kota besar di Pakistan, di mana kemudian dia memiliki pelabuhan karena dekat laut. Maka zaman dulu di dekat kota tersebut ada kota lama namanya Daibul. Baik, di kota tersebut atau di sampingnya kota tersebut ada kota dulu namanya Daibul. Dan kita tahu bahwa ibu kota pertama Pakistan itu adalah Karachi. Baru kemudian dipindah ke Islamabad itu sekitar tahun 1982 ya. Sekitar itu. Kemudian wadhalla yuhasiruha, dan tetap kemudian Muhammad bin Qasim mengepung kota Daibul. Hatta tamakana minal istila'i 'alaiha anwatan, sehingga kemudian Muhammad bin Qasim berhasil menguasai wilayah kota Daibul ini anwatan, dengan senjata. Bukan dengan damai, tapi dengan senjata, dengan memerangi pasukan yang ada di kota tersebut. Tsumma ikhtatal muslimina fiha buyutan. Kemudian umat Islam mendirikan rumah-rumah, banyak rumah di sana.
menganggapnya sudah menjadi bagian dari wilayah Islam. Wa bana lahum masjidan, dan kemudian membangun masjid. Ketika sudah dibangun masjid, maka berarti sudah menjadi bagian dari umat Islam. Sudah menjadi bagian dari wilayah Islam. Wa anzala fiha hamiyatan qadruha arba'ata alaf. Lalu kemudian menurunkan di kota tersebut pasukan, jumlahnya kemudian mencapai 4.000 pasukan. Banyak ya. Kemudian musannif menyebutkan tsumma ittajaha ila Birun. Kemudian dia bergerak menuju wilayah Birun. Wa istawla 'alaiha, lalu kemudian menguasai wilayah tersebut. Wa istaqbalahu ahluha istiqbalan hasanan. Lalu kemudian penduduk kota tersebut menyambut dia dengan sambutan yang baik. Barangkali maksudnya kemudian tidak ada peperangan di kota Birun. Wa akhadha yuwasilul fatha wa tawassu'a hatta iltaqa bi malikihim ad-dahir ala nahri Sind. Jadi Muhammad bin Qasim kemudian melanjutkan futuhat, melanjutkan penyebaran Islam, dan kemudian meluaskan wilayah Islam sampai kemudian dia bertemu dengan raja musuh, raja lokal ya, namanya Dahir. Di mana kemudian bertemunya Muhammad bin Qasim dengan raja Dahir ini di Sungai Sind, di tepi Sungai Sind, dekat Sungai Sind. Wa darat ma'arakatan anifah bainal fariqain. Di mana kemudian terjadi pertempuran sengit di antara kedua pasukan. Wa intahat bimaqtali Dahir wa hazimatu atba'ihi. Di mana kemudian terjadi pertempuran sengit yang kemudian berakhir dengan kematiannya Dahir, sehingga kemudian wa hazimatu atba'ihi, dan kemudian pengikutnya itu akhirnya kalah ya. Pengikutnya Dahir kemudian kalah. Kemudian tsumma istamara Muhammad bin Qasim fi ghazwati tawassu'ihi. Muhammad bin Qasim kemudian melanjutkan perang untuk meluaskan Islam, meluaskan penyebaran Islam. Suba syamali Sind, mengarah ke utara Sind, mengarah ke utara dari wilayah Sind. Hatta wasala ila Multan, sampai kemudian Muhammad bin Qasim tiba di daerah namanya Multan. Fi janubi biladi Panjab, yang berada di sebelah selatan dari negeri Panjab. Berarti Sind itu bagian selatan, Panjab itu bagian utara ya, dari wilayah Pakistan sekarang. Faqatalahu ahluha fa intasara alaihim. Namun penduduk Multan itu mereka kemudian memerangi Muhammad bin Qasim. Meskipun kemudian Muhammad bin Qasim menang melawan penduduk Multan. Wa ghanima minhum maghanima katsira, dan kemudian mendapatkan maghanim katsira, mendapatkan ghanimah yang banyak, mendapatkan pampasan perang yang banyak. Wa kadadzalla yuqatilu wa yantaqilu min nasrin kabirin ila nasrin akbar. Karena itu katanya musannif bahwa Muhammad bin Qasim ini berpindah dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar lagi. Dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Hatta danat lahu jami'u biladis Sind, sehingga kemudian tunduk semua wilayah Sind. Dan kemudian dia berhasil menaklukkan sebagian dari wilayah Panjab ya, yang berada di bagian utara. Sehingga ala kulli hal, singkat cerita bahwa pada masa Walid bin Abdul Malik, Islam itu sudah sampai wilayah Pakistan sekarang. Islam kemudian bangun masjid di sana, dan dari awal itulah kemudian Islam tersebar di wilayah tersebut, dan nanti menjadi titik penting bagaimana Islam kemudian tersebar ke India. Karena itu betapa jasa mereka itu luar besar untuk menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Kita lanjutkan. Kita sekarang akan masuk pembahasan selanjutnya tentang Musa bin Nusair wa fathu biladil Andalus. Penaklukan negeri Andalus. Andalus sekarang paling tidak itu mencakup Spanyol dan juga mencakup Portugal ya. Dan kita tahu bahwa penaklukan Spanyol dan Portugal yang pada zaman itu disebut Andalus itu terjadi pada masanya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sebagai informasi bahwa Andalus itu bagi kita dalam sejarah Islam yang disebut Andalus itu adalah pulau besar tersebut. Adalah wilayah pulau besar tersebut. Jadi kemudian umat Islam menyebutnya dengan wilayah Andalus. Adapun nama geografi dari semenanjung tersebut ya, mirip pulau ya, karena tidak terputus ya. Spanyol dan Portugal itu kan seperti pulau, tapi tidak terputus ya. Nah, seperti pulau tersebut itu kadang disebut dengan nama semenanjung. Nah, semenanjung ini nama geografinya adalah semenanjung Iberia, atau kadang disebut dengan nama Jazirah Iberia. Disebut dengan Jazirah Iberia ya, atau semenanjung Iberia.
Tetapi kemudian nama negerinya itu disebut dengan nama Andalus zaman dulu. Taib. Kalau zaman sekarang kemudian ada orang menyebut wilayah Andalus, menyebut Andalus, taib, orang Spanyol sendiri secara menyebut administratif itu wilayah Andalus, itu maknanya berbeda sekali. Taib. Sehingga nanti harus dibedakan ya, makna yang dulu dengan makna yang sekarang. Taib. Ini yang kita maksud, Andalus ini adalah makna mencakup wilayah Spanyol dan Portugal sekarang. Jadi semenanjung tersebut, maka itu yang kita maksud sekarang. Baik. Qala musannif fi awail qarnil ladzi sabaqa hijratu Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pada awal abad yang mendahului hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti abad sebelumnya ya. Abad sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza al-Qut bilad al-Andalus. Maka bangsa Qut, taib, orang menyebutnya dengan bangsa Visigoth ya, bangsa Goth ya. Karena bangsa Goth itu katanya ada dua, ada Visigoth, ada Ostrogoth. Bangsa yang kemudian menguasai Andalus pada masa itu adalah bangsa Visigoth. Jadi katanya musannif menyebutkan bahwa 1 abad sebelum Rasulullah SAW hijrah, bangsa Visigoth itu menguasai biladul Andalus. Wa taradul Wandal minha ila Ifriqiya. Dan kemudian bangsa Visigoth ini ketika berhasil menguasai Wandal, maka mereka berhasil mengusir penguasa sebelumnya. Apa penguasa sebelumnya? Penguasa sebelumnya dikatakan namanya Wandal. Zaman kadang-kadang dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa Latin, bahasa Eropa, itu sering disebut dengan nama Vandal, pakai V ya. Zaman sekarang Vandal ini kemudian mengalami perubahan makna. Jadi Vandal itu zaman sekarang itu seringnya bukan digunakan untuk menyebut suatu bangsa, tapi seringnya digunakan untuk menyebut perilaku yang kotor, perilaku yang kemudian jorok, perilaku yang kemudian merusak lingkungan, perilaku yang kemudian merusak kebersihan lingkungan dan seterusnya gitu. Karena itu kan ada istilahnya vandalisme. Anak nyoret-nyoret, kemudian bikin pilok, bikin mural, bikin gambar di tembok dan seterusnya. Itu kan sering disebut dengan vandalisme. Itu mengalami perubahan makna. Bagaimana sejarah perubahan maknanya kita nggak paham. Kemudian wakanal Yahud qad dakhulul Andalus fi fataratin mukhtalifah. Nah, adapun bangsa Yahudi itu sudah masuk Andalus dalam fase-fase yang berbeda. Mereka sudah masuk sebelumnya daripada masuknya bangsa Visigoth. Fa istaddal ada wassira bainan nasara wa bainahum. Jadi sejak zaman dahulu terjadi perang yang tidak berkesudahan antara Nasara dengan antara Yahudi. Hatta wasala ila darajatin khatira, sampai kemudian permusuhan tersebut, perselisihan tersebut itu sampai pada derajat yang berbahaya. Kemudian wa kana umara'ul Qut fitil kalbilad yatanafashuna 'alal majdi was sultan. Penguasa Visigoth di Andalus pada masa itu, mereka itu ciri khasnya itu sering rebutan kekuasaan. Wa yatanazauna 'alal arsh, dan mereka kemudian rebutan kekuasaan, rebutan siapa yang jadi raja, rebutan siapa yang jadi penguasa. Fa asbaha ba'suhum bainahum syadid, sehingga kemudian kondisi mereka enggak karu-karuan. Kemudian wa kana al-ashraf wa rijaluddin qad qassamu tilkal bilad ila iqta'atin kabirah. Baik. Yang menambah masalah lagi adalah para pembesar kerajaan pada masa itu, ditambah lagi kemudian para pemuka agama Kristen pada masa itu, mereka telah membagi negeri Andalus menjadi iqta'at kabirah, menjadi daerah iqta' ya, menjadi daerah apa namanya? Saya lupa istilah ini, iqta'. Ini istilah yang dipakai di Eropa ya. Istilah yang dipakai di Eropa. Intinya kemudian mereka mengkapling-kapling wilayah. Jadi wilayah Andalus yang besar itu kemudian dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tertentu, di mana kemudian kadang dijual, kadang kemudian diserahkan kepada orang pembesar dan lain sebagainya. Wasakanul kusur al-fakhomah. Adapun para pemuka dan juga kemudian para tokoh gereja ya, para tokoh agama, maka mereka kemudian tinggal di istana-istana yang megah. Baik. Wa in ghamasu fil lahwi. Lalu kemudian para tokoh-tokoh tadi, para pemuka gereja tadi, maka mereka kemudian tenggelam dalam lahwi, dalam
senda gurau, main-main, foya-foya, dan seterusnya. Tarikina as-sina'a waz-zira'ah fi yadil arqa minal abid. Kemudian mereka tidak mau bekerja, minim bekerja, nggak mau berusaha. Mereka meninggalkan produksi, meninggalkan kemudian pertanian, itu di tangannya para budak-budak, hamba sahaya. Jadi mereka kemudian hanya jadi bos saja, hanya jadi tuan saja. Di mana kemudian para budak dan hamba sahaya tersebut alladzina kanu ya'isuna isyatadz dhi'ah wal hawan. Di mana mereka kemudian hamba sahaya itu hidupnya itu isyatadz dhi'ah wal hawan. Hidupnya itu kemudian dhi'ah, hilang. Dalam arti hidupnya itu seperti sia-sia gitu loh. Terbelakang. Wal hawan, dan hidupnya itu hina. Kehidupan mereka itu hina. Kama annahum athqalu kahilal muzari'in, sebagaimana kemudian para pembesar kerajaan, para tokoh agama itu, mereka kemudian membebani kahilal muzari'in, membebani peladang-peladang tua, wa mutawassitil hal, dan juga membebani orang-orang yang ekonominya itu ekonomi menengah. Jadi para pembesar kerajaan, para tokoh-tokoh gereja pada masa itu, maka mereka kemudian membebani peladang-peladang tua dan membebani orang-orang yang golongan ekonominya golongan ekonomi menengah bifadhidz dzaraib, dengan pajak yang pedih, dengan pajak yang tinggi. Hatta taradiya sya'ab fi hawiyatil harab wasyaqa, sehingga bangsa Andalus pada masa itu, penduduk Andalus pada masa itu, taradiya sya'ab, bangsa Andalus pada masa itu jatuh fi hawiyatil harab wasyaqa, dalam neraka kehancuran dan penderitaan. Intinya mereka sangat menderita. Intinya mereka hidupnya sangat sulit ya. Ketidakadilan terjadi. Wa hadza kulluhu fil waqti alladhi kana syamalu Ifriqiya yan'umu tahta hukmil muslimin. Pada waktu yang bersamaan, ketika Andalus mengalami situasi seperti itu, pada waktu yang bersamaan Afrika Utara itu hidup nikmat di bawah kekuasaannya umat Islam. Di mana kemudian umat Islam, bagaimana mereka memerintah? Bil adli war raha wal hana. Umat Islam di Afrika Utara itu kemudian ketika memerintah, itu memerintah dengan adil. Memerintah dengan hasilnya yang sejahtera. Memerintah dengan hana, dengan ketenangan, kelembutan, dan seterusnya. Fala ajaba idza kana sya'bu al-asbani wa man ya'ishuna ma'ahu minal yahud yatamannawna al-khalas. Karena itu tidak heran jika penduduk Spanyol dan orang-orang yang hidup bersama dengan mereka seperti Yahudi dan lain sebagainya, yatamannawna al-khalas, mereka berharap untuk lepas dari kekuasaannya Visigot yang kejam tersebut. Karena mereka merasa terzalimi. Baik. Min hukmil qud al-jair wa yatatallauna ila man yunqidhuhum minhu. Jadi mereka berharap lepas dari kekuasaan Visigot yang kejam. Baik. Di mana kemudian mereka mencari siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi yang sulit seperti itu. Wa kanatil kadzuruf dafi'an litafkir fi fathi hadhil bilad. Sehingga keadaan yang terjadi di negeri tersebut itu menjadi pendorong untuk berpikir bagaimana kalau kemudian umat Islam menaklukkan wilayah tersebut, wilayah Andalus tersebut, mengingat kezaliman yang terjadi di Andalus. Idza sya'ara al-muslimuna wa hum ala syati'il muqabil lahum bi anna al-fursa munasiba lil qiyami bi hadzal fathi al-azim li nasril din al-islami. Baik. Karena kemudian umat Islam yang hidup di laut yang berseberangan di Afrika Utara pada masa itu, umat Islam kemudian merasa bahwa fursah munasibah, kesempatan itu kemudian terbuka untuk kemudian melakukan upaya penahlukan wilayah untuk menyebarkan umat Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Waraf'iz zulmi, dan kemudian tujuannya juga untuk mengangkat kezaliman. Wa istaqarrat hadhil fikrah fi ra'si Musa bin Nusair, di mana kemudian yang punya ide ini adalah Musa bin Nusair, di mana dia menjadi gubernur Afrika Utara pada masa itu.
Fastasyaral Khalifah Walid bin Abdul Malik. Lalu Khalifah Walid bin Abdul Malik kemudian dimintain pendapatnya oleh Musa bin Nusair tentang upaya untuk menaklukkan Andalus, untuk menyebarkan Islam di Andalus. Wa wafaqahu ala dzalik. Dan Walid bin Abdul Malik kemudian menyetujui hal tersebut. Fa'adal udda wa jahazal hamlatil ula bi qiyadati Thariq bin Ziyad. Sehingga kemudian Musa bin Nusair ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik, dia kemudian menyiapkan perbekalan. Wajahazal hamlah, dan kemudian menyiapkan ekspedisi yang pertama. Di mana ekspedisi yang pertama ini kemudian dipimpin oleh Thariq bin Ziyad. Di mana Thariq bin Ziyad pada waktu itu adalah seperti bupati atau amir atau kemudian pemimpin di wilayah Tonjah. Tonjah itu ujung dari Afrika Utara zaman itu ya. Sekarang Tonjah masuknya ke Maroko ya. Tonjah kadang-kadang disebut dengan Tangier ya. Tulisannya Tangier. Saya tidak tahu bacanya Tanjir atau bagaimana, wallahu alam. Baik. Kemudian wakana maudhi'u thiqatihi. Thariq bin Ziyad ini adalah orang kepercayaannya Musa bin Nusair. Ma'rufan bisyaja'ati wal kifayah, dan dia terkenal dengan keberanian dan juga kemudian kemampuan. Yang perlu menjadi catatan, insya Allah, pendapat yang lebih kita ambil bahwa Musa bin Nusair ini orang Arab memang. Namun Thariq bin Ziyad ini insya Allah aslinya itu orang Barbar. Aslinya adalah orang Barbar. Barbar itu adalah suku bangsa yang kemudian menempati wilayah Afrika Utara secara umum. Jadi Barbar kemudian dianggap sebagai penduduk yang lebih awal menempati wilayah Afrika Utara. Taib. Nah, istilah Barbar sendiri itu diberikan oleh orang Romawi. Kalau tidak salah maknanya Barbar itu digunakan untuk menyebut setiap orang yang kemudian tidak berbahasa Romawi kalau tidak salah. Intinya istilah barbar itu bukan istilah yang dipakai yang diinginkan oleh mereka sendiri. Karena orang barbar sendiri kemudian dalam beberapa referensi disebutkan bahwa orang barbar itu lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri dengan Amazigh. Lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri dengan Amazigh. Amazigh itu kalau dalam bahasa mereka sendiri ya, itu maknanya ar-rohal al-khur, yaitu petualang yang bebas ya. Petualang yang bebas. Mungkin karena bentuk bumi mereka yang kemudian sangat sulit ya. Dan bentuk bumi yang sangat sulit itu, topografi yang sangat sulit itu yang kemudian memang menjadi salah satu sebab kenapa kemudian penaklukan Afrika Utara itu memang luar biasa susah. Butuh perjuangan yang sangat panjang sekali ya. Sangat panjang, sangat panjang sekali. Membentang dari masanya Khulafaur Rasyidin sampai kemudian zamannya sebelum Walid bin Abdul Malik ya. Sehingga butuh waktu yang sangat panjang sekali. Sehingga itu kemudian tentang Thariq bin Ziyad. Kita lanjutkan. Hamlatu Thariq bin Ziyad, ekspedisinya Thariq bin Ziyad. Qala musannif, kanat hadhil hamlah mukawwana min 7,000 muqatil. Ekspedisi ini menuju ke Andalus itu terdiri dari 77.000 pasukan. Waqad abara Thariq al-bahr fi sufunin uiddat li hadza al-ghard. Thariq kemudian menyeberang laut ya, yang membatasi antara Afrika Utara dengan Andalus. Di mana kemudian dia naik kapal untuk menyeberangi laut tersebut. Wa nazala fil mawdhi' alladhi summiya fima ba'd bi Jabal Thariq. Dia kemudian turun di suatu tempat. Maka tempat dia pertama kali turun itu nanti kemudian disebut dengan Jabal Thariq. Tempat pertama dia turun itu kemudian disebut dengan nama Jabal Thariq. Jabal Thariq itu dulu itu disebut dengan nama Kalpe. Lalu kemudian ketika Jabal Thariq di tempat pertama dia datang, lalu kemudian tempat tersebut diberi nama Jabal Thariq. Lalu kemudian orang Andalus mereka kemudian susah untuk mengucapkan Jabal Thariq. Akhirnya kemudian istilah Jabal Thariq ini mengalami perubahan. Aslinya Jabal Thariq berubah menjadi Gibraltar. Jabal Thariq berubah menjadi Gibraltar. Karena Gibraltar itu sebenarnya
singkatan dari Jabal Tariq. Karena itu sampai sekarang kita tahu ada negara kecil namanya Gibraltar ya. Di mana negara kecil ini kemudian menjadi bagian dari wilayah Inggris. Bagian luar negerinya Inggris. Jadi bagian oversize-nya Inggris ya. Jadi Jabal Tariq ini, wilayah Gibraltar ini kemudian wilayah yang sangat sempit, kecil sekali, hanya berapa kilometer saja, hanya berapa kilometer persegi. Negara yang sangat kecil sekali. Gibraltar ini kemudian dikuasai oleh Inggris sekitar pertengahan abad 19 ya, kalau nggak salah tahun 1855. Dikuasai oleh Inggris ya. Sampai kemudian sekarang masih dikuasai oleh Inggris. Ini Gibraltar ya. Gibraltar namanya sebenarnya dari Jabal Tariq karena memang daerahnya pegunungan yang berbatu ya. Maka ini kemudian tentang Jabal Tariq. Kita tahu juga bahwa selat yang memisahkan antara Andalus dengan Afrika Utara sampai sekarang disebut juga dengan nama Selat Gibraltar. Selat ini kemudian relatif sempit ya. Meskipun selat ini bisa dikatakan menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang paling ramai, termasuk yang paling ramai ya. Meskipun kemudian lautnya tidak begitu lebar ya. Karena lautnya antara 14 kilo atau 14 mil, saya lupa. Intinya tidak begitu lebar sekali ya untuk ukuran laut ya. Padahal ini membatasi antara dua benua. Antara benua Afrika dengan benua Eropa. Sehingga ada pelabuhan besar di Spanyol sekarang, saya lupa nama pelabuhannya, itu menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia sekarang. Itu sedikit tentang Gibraltar ya. Wa kana dzalika fi syahri Rajab sanah 92 minal hijrah. Dan datangnya Tariq bin Ziyad di Andalus itu pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah. Datangnya pada bulan Rajab tahun 92 Hijriah. Tsumma waqafa Tariq ba'da an takamala jayshuhu ala safaqi hadzal jabal. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad itu berdiri setelah sempurna jumlah pasukannya. Dia kemudian di lereng dari gunung ini. Dia kemudian menunggu di lereng gunung ini. Wa khataba khutbatan ra'iatan kana laha al-atharul baligh fi nufusil jundi. Di mana kemudian dia berkhutbah dengan khutbah yang memukau, yang kemudian memiliki pengaruh yang besar fi nufusil jundi, di dalam jiwa pasukannya dia. Fa ash'alatil hamas wal iman fi qulubihim. Sehingga kemudian semangat mereka dan keimanan mereka itu menyala-nyala di dalam hati mereka. Wa madhu fil jihad soffan ka'annahum bunyanun marsus. Sehingga kemudian mereka bergerak sebagaimana digambarkan dalam hadis soffan dalam Al-Qur'an, soffan ka'annahum bunyanun marsus. Mereka kemudian berbaris seperti bangunan yang tersusun. Baik, yang pasti kemudian ada cerita masyhur tapi tidak benar bahwa Tariq bin Ziyad kemudian memerintahkan untuk membakar kapalnya. Ini tidak benar. Memerintahkan untuk membakar kapal itu tidak benar, tidak terbukti ya. Insya Allah cerita itu tidak benar. Kemudian Musannif menyebutkan wa khina ma'alima Malik Ludzarik bi uburi Tariq ila biladihi asra'a ilaihi. Ketika kemudian penguasa Andalus, nama dalam bahasa Arabnya disebut Ludzarik, dalam beberapa referensi disebut Roderick ya. Disebut Roderick. Ketika penguasa Andalus namanya Roderick tahu bahwasannya Tariq bin Ziyad itu sudah menyeberang ke Andalus, asra'a ilaihi bi jaisin katsif balagha adaduhu mi'atu alfin. Maka Roderick, penguasa Andalus, kemudian menyiapkan pasukan jumlahnya 100.000 pasukan. Bainama balagot a'dadu juyusi Tariq, sedangkan kemudian jumlah pasukannya Tariq itu sedikit sekali. Pasukannya musuh 100.000. Sedangkan pasukannya Khalid di sini disebutkan ba'da wusuli khamsati alafi akharin ithnai asyara alfan faqat. Jadi pasukannya Tariq bin Ziyad tadi kita tahu jumlahnya hanya 7.000. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad meminta tambahan kepada Musa bin Nusair, dikirimkannya tambahan 5.000 pasukan. Sehingga total jumlah pasukannya Tariq bin Ziyad hanya 12.000. Sedangkan pasukan musuh, pasukannya Roderick total mencapai 100.000 pasukan. Jomplang sekali ya, sekitar 1:8 ya. Tsummaltaqal fariqani inda madinati Syadunah. Kemudian di antara dua pasukan ini mereka bertemu berperang di kota namanya Syadunah. Katanya Musannif, bunya fi maudhi'ihi al-an madinatu ismuha Seres. Di kota ini kemudian dibangun kota namanya Seres, mungkin Jeres ya. Karena pengucapan huruf J, X
itu di Andalus itu memang kemudian memiliki varian bahasa yang berbeda-beda. Karena mereka bahasa Spanyol, betul. Tetapi kemudian masing-masing bahasa Spanyol itu nanti mereka itu punya dialek lain. Bahkan kemudian di Andalus sendiri secara umum mereka tidak semuanya berbicara bahasa Spanyol. Ada kemudian berbicara dengan bahasa tertentu yang kemudian agak sedikit berbeda, tapi insya Allah masih rumpun bahasa Latin. Sehingga kemudian agak sedikit berbeda ya. Sehingga karena itu tidak heran kalau kemudian beberapa pengucapan dengan perbedaan bahasa itu mungkin agak berbeda ya. Mungkin di satu tempat dibacanya X, di tempat lain dibacanya kemudian logatnya agak sedikit berbeda karena perbedaan logat atau perbedaan bahasa. Allah alam. Kemudian musannif menyebutkan wala raghmi minal farqi asy-syai' bainal jaisain, meskipun kemudian jumlah pasukan itu sangat jauh sekali di antara dua ini, fa inna thiqat binasrillah, namun percaya dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, waruh al-qawiyah, dan juga semangat juang dari umat Islam, allati kanat tamla'u qulubal muslimin, yang kemudian memenuhi hatinya kaum muslimin, maka semangat juang tersebut adalah kanat ahammu awamilin nasr. Maka ini yang kemudian menjadi sebab kemenangan terpenting. Waqad inzama ila dzalika dha'fur ruh al-ma'nawiyyah fi nufusil a'da. Hal itu ditambahkan lagi dengan lemahnya semangat juangnya musuh. Musuh kemudian lemah semangat juangnya. Wa karahiyatu sya'ab li hukamihi minal qut. Ditambah lagi kemudian kebencian rakyat dengan penguasanya dari bangsa Qut yang kejam. Bisa babi dzulmihim wa fasadi idaratihim. Di mana kemudian mereka itu zalim, bangsa Qut itu zalim, dan juga kemudian manajemennya rusak. Pengaturan negerinya itu kemudian rusak. Musannif menyebutkan wa kana min natijati dzalika kulli an qutila adadun kabirun min juyusil a'da wa wallau mudbirin. Karena itu ketika kemudian mereka kalah, akhirnya banyak yang terbunuh dari musuh, dan kemudian sebagian dari musuh itu juga kemudian lari dari medan perang tunggang langgang dari medan perang. Wa ghuriqa ludzarik fin nahar. Lalu kemudian nasibnya Roderick itu dia tenggelam di sungai, mati dan tenggelam di sungai. Wa iktafa Tariq atharul munhazimin. Tariq kemudian mengejar pasukan yang kalah tersebut. Mengejar terus pasukan yang kalah tersebut. Fi ittijahi nahril Yani. Mengejar mereka menuju arah sungai Yani. Di hasyiah di sini disebutkan wa yutlaku alaihi al-asban al-yaum ismuha wadi'ana wa hiya tahrif lil ismi al-arabi al-qadim al-Yani. Jadi mengejar di lurusnya dari sungai Yani. Sekarang orang Andalus menyebut sungai Yani ini dengan Guadiana. Kok bisa Guadiana? Guadi ini itu adalah bentuk plesetan. Tahrif ya, dalam bahasa Arab disebut tahrif. Kalau istilah kita itu plesetan. Jadi lidah mereka kemudian sulit mengucapkan wadi, akhirnya kemudian menyebutnya dengan Guadi. Yani kemudian terpleset menjadi kemudian ana. Jadi Guadiana. Aslinya Wadiyani. Karena itu kemudian nama-nama yang ada di Andalus sebagian sekarang itu sebenarnya nama plesetan, mohon maaf ya. Istilahnya itu nama plesetan, tahrif, dalam bahasa Arabnya tahrif. Kita mudahkan bahasa kita dengan nama plesetan. Contoh ya. Ada misalkan nama tempat namanya Wadi Hijaroh. Wadi Hijaroh. Wadi berarti sungai atau lembah atau yang kemudian di situ ada airnya. Lalu kemudian Hijaroh, di mana kemudian di lembah tersebut itu banyak batunya. Apa namanya sekarang? Guada Lajara. Wadi Guada atau Guadi. Hijaroh, kemudian lidah mereka menjadi terpleset menjadi Lajara. Dari Hijaroh menjadi Lajara. Akhirnya Wadi Hijaroh berubah menjadi Guada Lajara. Ada lagi misalkan, ini satu kota yang masyhur walaupun tidak besar. Misalkan ada satu kota namanya Valladolid zaman sekarang. Tahukah Anda bahwa Valladolid ini sebenarnya itu nama plesetan dari nama tempat namanya Qal'ah Walid. Qal'ah itu benteng, Walid nama orang yang kemudian punya benteng tersebut. Sehingga kemudian nama tempat tersebut disebut dengan nama Qal'ah Walid. Zaman sekarang kemudian namanya terpleset menjadi Valladolid.
Dan nama-nama di Andalus itu kemudian nama-nama yang sebenarnya kemudian memiliki padanan dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Wa ahdu'a Isbilia. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad menaklukkan kota Isbilia. Kota Isbilia zaman sekarang itu adalah kota Sevilla. Adalah kota Sevilla. Dalam bahasa Inggris Sevilla ya, dengan E. Kemudian kota Kurtuba. Dalam bahasa Arab Kurtuba. Baik, dalam bahasa mereka Cordoba atau Cordova. Baik, wa rafa'an ahliha adz-zulmi wal khauf, dan mengangkat dari penduduknya kezaliman dan juga ketakutan. Tsumma madha Tariq fi futuhatihi muwasilan az-zahfa as-sari. Tariq ini kemudian ketika melakukan futuhat itu gerakannya cepat sekali. Bergeraknya kemudian sangat cepat. Hatta istaslamat ilaihi Tulaitulah, sehingga kemudian tunduk kepada Tariq bin Ziyad kota Tulaitulah. Tulaitulah ini kota namanya Toledo. Kota namanya Toledo, Tulaitulah, bacanya Tulaitulah ya dalam bahasa Arab. Asimatul Andalus duna harbin au qital. Di mana kemudian ketika menaklukkan Toledo ini kemudian Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kota ini tanpa ada peperangan, tanpa ada pertempuran. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita lihat jam dulu ya.